Koko. Ut. Nah, mau nanya kok, tapi kali ini kenapa gue yang buka? Karena ini segmen baru, Teh. Gimana tuh, gimana Judul tuh? segmennya itu Tanya Theo. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya Theo nih lebih engage sama audiens. Jadi pertanyaannya real dari audiens, terus Theo jawab. Oke, jadi pertanyaan dari audiens, gue jawab. Betul. Jadi lu bisa relate nih sama pertanyaan mereka. Oke. Lu jadi kayak ala-ala suhu atau konsultan gitu lah. Gitu. Tapi gue nggak mau jawab nih kalau teman-teman belum pada subscribe. Kayaknya gue mau jawab kalau udah 100.000 deh. 6 bulan lagi kali berarti. Bener. Baru gue jawab ya. Atau besok. Waduh, ya, amin. 100.000-nya besok. Amin. Subscribe dulu, jangan ketawa-ketawa. Oke, nah ini tim udah kumpulin beberapa pertanyaan dari Instagram Story yang waktu itu lu share. Ada formnya, ada pertanyaan namanya. Tapi namanya kita samarkan saja. Ada masuk kurang lebih 50 pertanyaan nih, kalau nggak salah. Tapi kita mau bahas semua satu-satu di sini. Tapi nggak semuanya. Tenang. Gila. Mungkin kita ambil 3-5 pertanyaan aja. Oke. Jadi nggak 3 hari nih segmennya? Nggak, karena sudah dikurasi sama tim ya. Nah ini pertanyaan pertama dari Felix ... Handoko? Ya, kan? Bukan. Felix yang lain ini. Oke. Bagaimana cara menemukan ide bisnis yang memang benar-benar ingin digeluti? Oke, Felix, kalau nanti puji Tuhan video Dig Deeper edisi bisnis sudah keluar, tolong nonton di situ dulu ya, karena itu di guide step by step gimana caranya. Tapi gue akan conclude lagi di sini. Ya. Untuk benar-benar memulai bisnis yang kita bisa geluti selalu ada 3 hal. Ini tapi gue nggak jabarin satu-satu karena ada di episode itu ya. Yang pertama, bikin list of resources kita. Kita punya skill apa, kita punya duit berapa, kita punya waktu kapan aja. Kemudian kita punya koneksi siapa aja. Siapa aja itu mengerjakan apa atau punya apa. Oke, poin 1 selesai. Poin 2, opportunities-nya apa aja. Nggak harus yang, wah secara makro nih semuanya AI. Nggak harus begitu. Kalau menurutmu itu opportunities, boleh juga. Tapi apa nih opportunity di sekitar hidupmu? Itu tiap orang bisa beda-beda ngelihatnya. POV orang beda-beda. List poin 1, list poin 2, silangin, kawinin. Mana yang paling possible untuk dijalanin duluan, eksekusi. Itu yang paling bisa realistis langsung dimulai. Realistis banget sih. Nah, semoga menjawab ya. Ini Ustadz Felix Show, bukan? Semoga menjawab ya Felix ya. Tapi untuk lebih detailnya masuk ke video Dig Deeper. Nanti dikit lagi keluar, tenang aja. Mantap. Ya. Nah ini pertanyaan kedua, Teh. Ini dipanggilnya bukan Ko Theo, tapi Bang Theo. Dari Fahri ... Bang Theo, sejauh ini apa hal yang paling berat dalam hidup Koko dan Koko sudah bisa lalui dan gimana cara untuk survive akan hal itu? Wow, gila. Paling berat. Itu 2 tahun lalu sih. Waktu berat badan gue terberat. Bukan ya? Beda nih, beda konteks. Ini masalah hidup, bukan berat badan ya. Ini masalah hidup ya? Oke. Kalau masalah hidup terberat gue, sebetulnya sampai sekarang pun masih banyak yang berat. Tapi gue pengen bilang bahwa ketika kita hidup itu, lama-lama Tuhan membentuk kita mempunyai kapasitas yang lebih besar sehingga yang tadinya berat banget, jadi makin ringan. Atau sudah biasa. Jadi kalau lu tanya, kok masalah terberat lu apa? Mungkin pada periode itu kapasitas gue belum sebesar itu. Jadi mungkin bukan masalahnya yang berat banget, tapi guanya yang belum terbentuk itu. Gitu. Tapi kalau tanya gue struggle gue dari dulu apa adalah meraba-raba bagaimana menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Wah, berat tuh. Kenapa? Karena kalau bahasa Gen Z zaman sekarang, gue ala-ala fatherless ya. Jadi bokap gue ada, divorce, tapi gue nggak punya figur bokap. Simple. Lo bisa ganti ban kan? Bisa. Nah, gue nggak bisa. Dan banyak hal yang kira-kira dicontohin sama bokap, gue nggak bisa. Ngobeng, ngemur. Kayaknya lebih ke bengkel kan. Kebetulan mungkin bokap lu saya mobil. Iya. Nggak, maksud gue banyak hal yang mungkin selama ini kalau bokap lakukan di rumah, omongan dari bokap, cara bokap berbisnis atau apapun kan kita biasa sebagai anak itu pelajaran pertama. Ya, betul. Gue tuh nggak ada. Nggak ada figur ya. Nggak ada figur. Jadi gue bener-bener lebih mirip ke nyokap gue. Untung nyokap gue cukup maco, kalau nggak gue... Iya kan? Nggak apa-apa loh, itu namanya gestur kan. Setiap hari kita melihat siapa. Mungkin rambutnya panjang kan? Mungkin. Mungkin. Nah kalau buat gue, sejujurnya itu guys yang paling susah. Jadi kok, apalagi buat kedepannya kalau misalnya gue mau punya anak, gue bener-bener zong gimana caranya jadi seorang bapak. Karena nggak ada contohnya. Buat gue itu sekarang struggle yang gue masih pikirin. Dan gimana cara lu melewatinya, Teh? Melewatinya sampai sekarang adalah
puji Tuhan ini ya, di saat gue lagi berantakan-berantakannya, waktu gue diputusin sama mertua mantan gue. Mantan gue mertua mantan gue, gitu ya. Berarti mamanya mantan? Iya, waktu gue single parent dan masih susah gitu ya. Gue untung ditangkap Tuhan masuk ke gereja. Jadi banyak pandangan hidup yang gue belajar dari sana. Kebetulan kalau di bagian loginnya gue, itu selalu dibilang bahwa Tuhan tuh seperti Bapa yang mengasihi anak. Mungkin cara Tuhan mengasihi gue itu sedikit-sedikit harusnya gambaran bagaimana Papa mengasihi anak. Jadi gue ngambilnya literal dari situ gitu. I see. Nah itu bagaimana cara melewati dan mengisinya ya mulai dari sana. Jadi Tuhan jadi figur Bapak buat lu gitu ya? Iya, karena kalau gue kayak dulu lagi stres misalnya nggak punya duit, gue nggak bisa Papa minta uang. Bener. Tuhan kan kamu papaku juga. Minta uang. Kamu bok jatuh gitu. Oke, ini semoga menjawab ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang tadi kan kalau lu ngomongin Tuhan Bapak nih, gue langsung masuk di sini, poinnya keras banget di awal. Dia nanya, "Hai Koko, aku tahu Koko Kristen. Aku mau tanya pendapat Koko Theo terhadap afterlife. Lalu apa yang Koko Theo kejar di hidup ini? Menurut Koko, hal yang paling penting dalam hidup ini tuh apa sih?" Gila. Thanks Koko, God bless. Disclaimer ya, gue belum pernah lewatin afterlife. Jadi gue nggak bisa ngomong based on experience gue nih. Nggak tahu valid atau enggak. Tapi balik lagi, gue belajar dari sesuatu yang gue login. Tapi jujur, gue itu adalah orang yang sangat daily. Mikirnya tuh daily banget. Jadi kalau nanya gue afterlife gimana, gue nggak mikirin. Gue beneran nggak mikirin. Tapi kalau nanya gue dailynya gimana, ya yang gue selalu share ke teman-teman semua. Tiap hari gue do the best. Gue enjoy the best karena di tempat login gue kan ada tuh Tesalonika anjay. Bersukacitalah udah tuh gue ingat. Jadi harus bersyukur. Biasanya baca sendiri. Nah, yang ketiga pray for the best. Jadi gue cuman berprinsip bahwa hari ini gue bangun, melek, sehat, ada kesempatan bekerja, gue lakukan yang terbaik. Ada kesempatan makan or anything, gue bersyukur menikmati yang terbaik dan gue terus mendoakan yang terbaik gitu. Jujur kalau lu tanya gue afterlife gimana, gue belum mikir. Karena masih banyak prioritas yang perlu gue pikirin sebelum sampai after itu. Bener sih. Before life dulu. Cuman kan kalau orang kan bilang memupuk untuk kehidupan nantinya. Ya udah cuman berusaha mengikuti sebaik-baiknya arahan dari yang di atas aja. Berharap jangan sampai ketika gue sudah sampai after ternyata tak terpanggil, kan itu yang paling serem. Bahaya. Oke, ini ada pertanyaan lagi tadi. Apa yang paling penting menurut Koteo dalam hidup? Yang paling penting? Yang paling penting? Nilai hidup. Nilai hidup. Gimana tuh? Boleh elaborate? Jadi nilai hidup itu balik lagi kan, aku udah bilang tadi masa terburuk gue dipanggil login. Jadi gue sebenarnya Kristen dari dulu, tapi tidak pernah ke gereja gitu-gitu. Jadi ketika saat-saat terpuruk dipanggil login, itu gue belajar di shape nilai hidupnya. Jadi nilai hidup itu tuh apa yang lo percayai, yang menjadi prinsip hidup lo, apa yang menjadi prioritas. Kalau gue contohnya, gue akan terus berusaha dalam semua keputusan yang gue ambil tidak melanggar nilai yang Tuhan gue pengen gue lakukan. Jadi ada garisnya. Gue berusaha tidak melanggar garis itu kecuali gede banget duitnya. belum tahu juga ya kan itu... bisa goyang. Goyang tipis. Nggak melanggar, tapi agak geter aja. Kila. 9 kali nurut, 1 kali kila masih cenglila. 9 nilai gue itu. Bener, kaya lagi. Bener. Masih dipuji guru. Masih dipuji. Nah, kalau menurut gue itu karena apa yang jadi nilai hidup akan menurunkan semua POV lu dalam daily activity. Lu bisa senang atau enggak, lu bisa bersyukur atau enggak, lu bisa semangat atau enggak, lu bisa ngedown atau enggak. Itu semua dari nilai hidup yang lu percaya dan lu turunkan. I see. Gitu. Agree. Berarti nilai itu yang paling penting. Paling penting. Menjawab ya. Ini namanya... Prinsip gue 91 ya tadi ya. Nah gue rasa cukup kali ya buat episode kali ini ya. Cukup dong, ketagihan ntar semua nih. Bener, jadi nanti kalau misalnya kalian memang pengen tanya Theo, langsung komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas di segmen Tanya Theo selanjutnya. Mungkin kalian akan nanya kenapa nggak DM aja. Tenang teman-teman, saya sangat adil. Tidak ada DM yang saya balas teman-teman. Jadi kalau kalian mau nanya, lewat sini aja. Ada probabilitas dibalas ya Bil ya? Tentunya sangat besar teman-teman. Tapi yang kurasi dia balik lagi. Nanti yang saya kurasi sama admin. Jadi gue gak disain sendiri. Jadi semoga apa yang kalian gelisahkan gitu ya, nanti kita bisa bantu jawab dan jadi berkat buat kalian. So, see you. Bye-bye. Sampai ketemu di Tanya Theo selanjutnya.